Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Nenek moyang iblis langit membuat ekspresi serius dan berkata dengan suara rendah, "Tidak. Sejumlah besar cacing langit Chaos telah menemukan kita dan datang ke sini dengan kecepatan penuh." Begitu leluhur para dewa jatuh, leluhur bumi jahat berkata, "Ya, jumlah totalnya harus sekitar 3 juta, sekitar 70.000 mil jauhnya dari kita, dan secara resmi akan tiba dalam seperempat jam." Zhu Hengyu tiba-tiba menjadi gugup saat mendengar perkataan nenek moyang para dewa dan roh jahat. The Ancestor Nether jelas tidak pernah mengalami hal seperti ini, dan ekspresinya sedikit gugup. Laut yang kacau ini bisa dikatakan berbahaya, dan sangat mungkin terjadi bahaya kapanpun dan dimanapun. Apalagi bahaya di sini adalah bahaya yang sesungguhnya. Yang satu tidak bagus, tapi itu jalan buntu. Melihat kegugupan Zhu Hengyu dan Yinlinger, nenek moyang iblis itu tiba-tiba tertawa. "Jangan terlalu khawatir, kami telah mengalami bahaya serupa ribuan kali. Tidak apa-apa." Begitu kata-kata nenek moyang iblis jatuh, nenek moyang bumi jahat berkata, "Dengan 10.000 gunung iblis sebagai pelindung, kita pasti akan bisa melarikan diri bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, tidak ada yang mengerikan." Zhu Hengyu dan Yinlinger menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata leluhur para dewa dan roh jahat. Sebenarnya pikirkan baik-baik, meskipun segala sesuatu mungkin terjadi secara kebetulan, tidak peduli seberapa kebetulan itu, tidak ada yang namanya kebetulan. Gunung Wanmo telah mengapung di Sea of Chaos selama miliaran triliunan tahun, tapi itu baik-baik saja. Sekarang mereka baru saja tiba, mereka mengalami bencana. Apalagi, setelah 10.000 gunung iblis memasuki bahaya absolut, arai 10.000 iblis dapat diluncurkan dan ditransfer. Dalam satu kali pelarian, jaraknya ribuan mil. Di bawah penutup lautan kekacauan, dia menghilang seketika. Gemuruh. Di tengah raungan tumpul, seluruh lautan kekacauan berguling. Ini seperti sepanci air panas mendidih. Dalam menghadapi bahaya yang akan datang, Zhu Hengyu tidak terlalu gugup. Menurut nenek moyang iblis dan nenek moyang bumi jahat, Chaos Worm ini hanyalah makhluk kacau terlemah. Di lautan Chaos, monster Chaos ini sering kita jumpai. Dalam hal kekuatan individu saja, Chaos Sky Worm tidak perlu dibanggakan. Kekuatan pribadi tidak lebih dari suci dasar. Pada dasarnya para beku yang memiliki kemampuan datang ke lautan Chaos dapat dengan mudah membunuh cacing Chaos secara satu lawan satu. Tapi, jika ada yang berpikir bahwa Chaos Worm sama sekali tidak berbahaya, maka mereka salah besar. Cacing surgawi Chaos, seluruh tubuhnya ditutupi karapas Chaos. Pertahanannya sangat tinggi sehingga mengerikan. Tidak hanya pertahanan tinggi, mulut Chaos Sky Worm memiliki kekuatan gigitan yang menghancurkan. Begitu cacing kekacauan mendekat, bahkan tubuh iblis akan dimakan. Dan, meskipun kekuatan individu dari Chaos Sky Worm tidak kuat, Chaos Sky Worm tidak pernah muncul sendirian. Cacing kekacauan tidak muncul, itu baik-baik saja. Setelah muncul, itu diukur dalam jutaan. Lagi pula, angka jutaan hanyalah satuan paling dasar. Artinya setidaknya akan ada 1 juta. Jika terlalu banyak, tidak ada cara untuk menghitungnya. Sejauh menyangkut nenek moyang iblis dan nenek moyang bumi, kejahatan. Mereka telah menemukan komunitas terbesar di Chaos Sky Worm, dengan jumlah puluhan juta. Hanya membayangkan, puluhan juta cacing Chaos dengan kekuatan Sage tingkat dasar, dan kekuatan pertahanan yang cukup kuat untuk menjaga langit, dan kekuatan gigitannya cukup untuk merobek tubuh dewa iblis. Kerumunan yang luar biasa akan datang, pemandangan seperti apa itu? Meskipun, dalam kasus 1 lawan 1, para pendeta suci pemula dapat dengan mudah membunuh mereka. Tapi ketika puluhan juta Chaos Sky Worms berkerumun, pemandangan itu. Bahkan jika pertemuan yang paling bijak itu hanya dapat menghindari tepinya. Belum lagi kekuatan dari Chaos Worm. Sisi ini, Zhu Hengyu segera kembali ke Aula Iblis dan duduk di singgasana Raja Iblis. Menempatkan tangannya di atas 2 kristal sihir gelap dengan ringan, Zhu Hengyu menenggelamkan pikirannya ke dalam susunan besar 10.000 iblis. Pada waktu bersamaan, nenek moyang iblis surgawi dan nenek moyang bumi jahat juga memasuki kondisi pertempuran untuk pertama kalinya. Di permukaan saja, api ajaib ungu merah naik di atas tubuh leluhur iblis langit. Sebuah cahaya keemasan bersinar di tubuh leluhur bumi yang jahat. Untuk saat ini, saya masih belum melihat seperti apa skill dan kemampuan mereka. Satu-satunya hal yang bisa saya lihat adalah Nether leluhur tua, yaitu Yinlinger. Dimotivasi oleh Yinlinger, 3.000 Master Nether mengangkat staf tulang di tangan mereka. Di atas tongkat, nafas kematian abu-abu kehitaman mulai berkumpul dan terseduh. Yinlinger sendiri juga tidak menganggur. Memegang Netherbone Banner di tangannya, matanya menatap Laut Chaos, siap bertarung kapan saja. Berdengung. Seiring waktu berlalu, suara itu semakin dekat dan dekat.
Suara gemuruh berangsur-angsur berubah dari gemuruh menjadi suara mendengung. Suara senandung yang mengguncang langit, seolah-olah ada ribuan lebah terbang ke sini bersama-sama. Akhirnya, ada gelombang kekacauan di depan. Serangkaian kumbang hitam dan merah yang ditutupi karapas menerobos kekacauan, dan bergegas menuju Gunung Wanmo. Melihat susunan padat cacing langit yang kacau, Zhu Hengyu sedikit tertegun. Dalam imajinasi Zhu Hengyu, karena yang disebut Chaos Sky Worm ini adalah famili kumbang, maka bentuknya pasti mirip dengan kumbang. Tetapi faktanya, ketika Zhu Hengyu melihat Chaos Sky Worm dengan matanya sendiri, dia menemukan bahwa semuanya tidak terjadi sama sekali. Chaos Sky Worm memiliki tinggi sekitar 90 cm, yang tingginya kurang dari 1 meter, dan dapat digambarkan sebagai hewan mungil. Bentuknya mirip dengan manusia. Dia memiliki rambut hitam, mata hitam, baju besi hitam dengan warna merah, dan tombak hitam dan merah di tangannya. Sepasang sayap transparan seperti lebah tumbuh di punggung mereka. Suara mendengung disebabkan oleh sayap ini. Kumbang macam apa ini? Ini jelas merupakan penjahat yang memakai baju besi, memegang tombak dan menumbuhkan sepasang sayap. Tapi tak lama kemudian, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Jelas ini seharusnya kumbang. Bentuk asli dari cacing langit yang kacau ini seharusnya merupakan kumbang yang biasa terlihat. Bentuk mereka saat ini telah diubah oleh mereka. Baju besi di tubuhnya jelas merupakan karapas kumbang. Tombak di tangannya harus menjadi penyengat mereka. Sedangkan untuk sayap transparan di belakang itu harus merupakan sayap asli kumbang. Oleh karena itu, meskipun penampilannya tidak terlihat seperti tidak terlihat, tetapi keluarga kumbang ini menjelma menjadi. Jangan lihat baju besi itu terlihat mencolok. Tapi kekuatan pertahanannya benar-benar luar biasa hingga ekstrim. Terutama dua gigi harimau yang mencuat dari mulut kecil kemerahan itu begitu tajam hingga mengerikan. Menyerang. Sementara Zhu Hengyu sedang mengamati, leluhur iblis itu meraung. Seiring dengan raungan leluhur iblis, api yang berkobar naik ke langit secara instan. Nyala api membakar langit menjadi merah. Kumbang yang bergegas ke depan memiliki sayap yang terbakar dalam sekejap. Namun, meski sayapnya memang hilang, karena momentumnya terlalu kuat, dia tetap mempertahankan kecepatan tinggi dan terus bergegas menuju Gunung 10.000 Iblis. Meskipun api yang kacau dari leluhur iblis langit benar-benar sangat kuat, cacing surgawi yang kacau ini bukanlah vegetarian. Meskipun karapas tubuh itu terbakar merah, tidak ada satupun yang mati. Melihat Chaos Sky Worm mendekat dengan cepat, leluhur kejahatan bumi mencibir. Saat berikutnya, leluhur bumi yang jahat mengintip dengan tangan kanannya, dan tongkat bumi di tangannya langsung menunjukkan. Dalam sekejap, sinar cahaya keemasan melonjak dari 10.000 gunung iblis. Sinar cahaya keemasan, seperti riak, menyebar ke sekeliling. Itu menyebar ke posisi 3 km di sekitar 10.000 gunung iblis, dan kemudian berhenti, membentuk simpul emas. Melihat simpul emas, Zhu Hengyu tiba-tiba menyalakan matanya. Ini adalah simpul batas bumi perisai terkuat. Cacing langit chaos yang melesat menghantam formasi batas bumi. Hanya saat ini, Yinlinger segera mengeluarkan perintah serangan dengan tangan kanannya terangkat. Di bawah perintah Yinlinger, 3000 Nether Master, Kiki mengangkat staf Nether di tangannya, dan menembakkan serangkaian panah Divine Nether. Lambat untuk mengatakan, namun nyatanya, semuanya terjadi hanya dalam beberapa saat. 3000 Master Nether merilis Nether God Arrow dengan kecepatan penuh, mengarah langsung ke Chaos Celestial Worm di luar batas bumi. Melihat sekitar, sayap Chaos Sky Worm terbakar, tetapi setelah jatuh di batas bumi, cahaya di balik semua Chaos Sky Worms berkedip, dan sepasang sayap memadat lagi. Kiang kiang kiang. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, ribuan cacing langit yang kacau, dengan kuat mengacungkan tombak di tangan mereka, dipahat di simpul bumi di bawah kaki mereka. Melihat simpul batas bumi emas di langit, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Dengan berlalunya waktu, cacing langit semakin kacau berjatuhan di simpul batas bumi. Awalnya, hanya ada 1.000 atau 800. Tapi segera itu meningkat menjadi 8.000, atau bahkan 1,8 juta. Chaos Sky Worm ini, negara bagian tertinggi, hanya mencapai tingkat suci. Terlepas dari berapa tahun mereka telah berlatih, mereka tidak memiliki cara untuk menjadi penguasa menengah. Namun, jika Anda meremehkan mereka karena ini, Anda salah besar. Pertahanan cacing langit yang kacau ini terlalu kuat. Tentu saja, di antara cemberut Zhu Hengyu. Di luar Gunung Wanmo, api langit yang menyelimuti seluruh Gunung Wanmo secara bertahap turun dari langit. Dari perspektif Gunung Wanmo, api di langit perlahan turun dari langit. Pesona tanah emas naik perlahan dari tanah. Pada akhirnya, di ketinggian 3 km dari 10.000 gunung iblis, penghalang bumi dan api langit yang kacau akhirnya bergabung bersama. Penghalang bumi ada di bawah, menghalangi semua penjajah asing. Api langit yang kacau ada di luar, menutupi seluruh pesona bumi. Jangan khawatir pesona bumi akan terbakar. Di antara kelima elemen tersebut, api dapat menghasilkan tanah. Saat api langit yang kacau menyelimuti pesona bumi, bukan hanya tidak akan membakar pesona bumi, tetapi akan terus memperkuat dan memperbaiki pesona bumi.
Mencicit, di bawah teriknya Chaos Skyfire, Chaos Skywomb mengeluarkan teriakan yang keras. Sangat disayangkan bahwa pesona bumi ini, tetapi mengandalkan 10.000 gunung iblis, setelah diperkuat oleh formasi 10.000 iblis besar itu telah memperkuat pesona bumi 3.000 kali. Kekuatannya setinggi pesona bumi yang diluncurkan oleh 3.000 leluhur jahat bumi. Oleh karena itu, hampir tidak mungkin untuk menghancurkan pesona bumi ini. Old Saman berkata, jika Anda ingin menghancurkan pesona bumi, setidaknya dibutuhkan lebih dari 30 juta cacing langit yang kacau. Seperti sekarang, hanya ada lebih dari 3 juta cacing langit chaos, yang tidak dapat dikalahkan dalam hal apapun. Saat Zhu Hengyu diam-diam merasa lega. Di atas pesona bumi, perubahan abnormal telah muncul. Lihat dari bawah. Di atas pembatas bumi berwarna emas dan transparan. Jutaan cacing langit yang kacau awalnya bekerja sama untuk menyerang penghalang bumi. Tapi tiba-tiba, sebagian kecil dari Chaos Skywomb tiba-tiba menoleh dan melancarkan serangan pada pasangan mereka. Baru saja dimulai, situasi ini hanya muncul dalam skala kecil. Tidak menarik perhatian Zhu Hengyu. Tetapi dengan berlalunya waktu, semakin banyak serangga langit yang kacau berhenti menyerang penghalang bumi. Sebagai gantinya, dia memutar kepala senjata dan melancarkan serangan terhadap rekannya. Menonton adegan ini, Zhu Hengyu melirik leluhur tua Yu Ming dengan tajam. Jelas ini harus menjadi pemanggilan neter baru setelah Yinlinger menyempurnakan kapal perang keluhan. Awalnya, pemanggilan tulang Yinlinger bisa memanggil prajurit tulang dari mayat. Grudge Battleship dapat mengubah yang terbunuh menjadi Grudge Warlord. Sekarang, setelah kedua fungsi tersebut disatukan, mereka telah membentuk efek arus. Di bawah neter call baru, target yang terbunuh akan diubah menjadi prajurit hantu. Tubuh fisiknya tidak akan hancur. Dia juga tidak akan berubah menjadi prajurit kerangka. Perhatikan baik-baik, prajurit neter yang dipanggil oleh neter, kecuali warna tubuh menjadi sedikit abu-abu. Segala sesuatu yang lain tidak berbeda dari Chaos Skywombs biasa. Selain itu, hal yang paling langka adalah kekuatan individualnya tidak hanya tidak melemah, tetapi bahkan menjadi lebih kuat. Dalam kasus 1 ke 1, prajurit bawah ini bisa mengalahkan rekan mereka dan memenggal kepala mereka. Dan dengan dipenggalnya patung Chaos Skywomb, semakin banyak prajurit neter yang mengarahkan senjata mereka dan menyerang pasangan mereka. Akhirnya, setelah lebih dari 3 jam, cacing kekacauan terakhir jatuh ke tanah dan mati. Sejauh ini, lebih dari 3 juta Chaos Skywombs, semuanya berubah menjadi Nether Warriors. Melihat pemandangan ini, nenek moyang bumi yang jahat dan nenek moyang iblis tersenyum dan menyingkirkan mantranya. Pada waktu bersamaan, lebih dari 3 juta Nether Warriors berubah dari Chaos Skywomb, mengepakkan sayap mereka, dan jatuh menuju 10.000 Demon Mountain. Melihat Nether Warriors di seluruh langit, dia terkikik gembira. Setelah hidup begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia mengatur pasukan terbang. Baru setelah Nether Warrior jatuh, Zhu Hengyu menarik napas lega. Benar saja, seperti yang dikatakan nenek moyang iblis langit dan nenek moyang bumi yang jahat, ini tidak berbahaya. Hanya, dia mengerutkan kening dengan curiga. Zhu Hengyu mengobrol dengan 3 leluhur melalui arai 10.000 iblis. Dia ingin tahu mengapa cacing langit yang kacau ini bisa merasakan keberadaan 10.000 gunung iblis pada jarak seperti itu. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, nenek moyang iblis memberikan jawabannya. Pada awalnya, kelompok cacing langit yang kacau ini tidak benar-benar menemukan gunung 10.000 iblis. Tepatnya, itu adalah gunung 10.000 iblis yang berada di arah yang benar untuk kelompok cacing surgawi yang kacau ini. Tahukah Anda, ada lebih dari 3 juta Chaos Worm di grup ini? Saat mereka terbang, mereka tidak akan berbaris dalam formasi yang rapat. Ini akan menyebar dan menutupi area yang luas. Tapi, bila jarak antara satu dengan yang lain mendekati jarak tertentu, Chaos Skywomb menemukan 10.000 Demon Mountain dengan kemampuan persepsinya yang superior. Sebagai makhluk asli Laut Chaos, kemampuan persepsi Chaos Skywomb benar-benar membuat iri. Bahkan kemampuan persepsi Zhu Hengyu diperbesar 3.000 kali oleh arai 10.000 iblis. Kemampuan persepsinya jauh lebih rendah dari cacing langit yang kacau ini. Karena itu, sebelum Zhu Hengyu bisa melihat cacing langit yang kacau ini, pihak lain pertama kali menemukan gunung 10.000 iblis. Mengangguk dengan kagum, Zhu Hengyu memandangi 3 juta prajurit yang baru berubah di gunung 10.000 iblis. Dari luar, ini lebih dari 3 juta Chaos Worm. Namun nyatanya, mereka sudah menjelma menjadi Nether Warriors oleh Nether Ancestor. Yang paling mengherankan Zhu Hengyu, kekuatan cacing langit yang kacau ini belum berkurang, tetapi telah meningkat pesat. Setelah bertanya, Zhu Hengyu segera mendapat jawabannya. Kekuatan tulang, kekuatan keluhan, kematian. Di bawah superposisi ketiga kekuatan ini, kekuatan destruktif dari cacing surgawi yang kacau ini telah meningkat pesat. Meskipun cacing langit yang kacau ini sebenarnya sudah mati sekarang, karapas mereka yang tidak bisa dihancurkan masih memiliki kekuatan pertahanan super. Kekuatan pertahanan tetap tidak berubah, tetapi kekuatan penghancur berlipat ganda, atau bahkan meningkat beberapa kali.
Lewat sini, bukankah kekuatan Chaos Skyward meningkat? Hanya, setelah pertempuran ini, apakah panennya terlalu sedikit? Kecuali lebih dari 3 juta tentara hantu. Hanya kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo dan kekuatan api penyucian meningkat sedikit. Selain itu, sebenarnya tidak ada keuntungan. Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, nenek moyang iblis surgawi dan nenek moyang kejahatan bumi tidak bisa menahan tawa. Lebih dari 3 juta tentara Nether telah dipanen, ini belum dipanen. Adapun hasil panen fisik dari harta langka dan eksotis, sebenarnya tidak ada. Awalnya, binatang buas yang memburu alam sage dasar seharusnya bisa mengembunkan kristal yang kacau. Chaos Sein Crystal adalah mata uang universal di lautan kekacauan. Kristal suci yang kacau hanya bisa digunakan oleh biksu di atas guru suci. Para beku di bawah pendeta suci, apalagi menggunakannya, bahkan tidak bisa melihat mereka. Kristal suci yang kacau hanya ada di lautan kekacauan. Jika seseorang membawanya ke dunia, itu akan langsung berubah menjadi kristal yang kacau. Katakan saja, kristal Chaos adalah kristal yang mengandung kekuatan surga. Kristal suci yang kacau adalah kristal yang mengandung kekuatan jalan raya. Setelah kristal suci Chaos dibawa kembali ke dunia, kekuatan jalan besar di dalam kristal suci yang kacau akan diserap oleh dunia. Kristal suci yang kacau telah menjadi kristal yang kacau. Peran Chaos Sein Crystal sangat banyak. Itu bisa langsung diserap dan diubah menjadi mana. Itu juga bisa disempurnakan untuk memperbaiki artefak. Itu juga dapat dibudidayakan menjadi gunung 10.000 setan untuk memperkuat susunan besar 10.000 setan. Bisa juga, secara keseluruhan, Chaos Sein Crystal adalah mata uang keras dari alam yang mulia. Ini adalah satu-satunya mata uang yang beredar di lautan kekacauan. Demi Tuhan, efek kristalisasi yang kacau dapat diabaikan. Meski masih berguna, efeknya sangat rendah. Tapi Chaos Sein Crystal sangat berbeda. Bahkan yang paling suci, itu mengeluarkan air liur. Setelah membunuh lebih dari 3 juta cacing langit yang kacau, selama keberuntungan itu normal, bagaimana mereka bisa memadatkan 3 atau 400 kristal suci yang kacau? Tapi tidak mungkin. Cacing surgawi yang kacau ini semuanya telah diubah menjadi tentara hantu. Oleh karena itu, kristal suci yang kacau tidak mengembun. Dia menggelengkan kepalanya, meskipun hatinya sedikit kecewa, Zhu Hengyu tidak menganggapnya terlalu serius. Bagaimanapun, Zhu Hengyu bukanlah orang yang serakah. Faktanya, dia hanya ingin melihat seperti apa yang disebut Chaos Sein Crystal itu. Menghadapi keingintahuan Zhu Hengyu, nenek moyang iblis langit dan gempa bumi tidak bisa menahan tawa. Chaos Sein Crystal sebenarnya adalah kristal tidak beraturan. Kristal tersebut memiliki total 3.000 wajah, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya warna-warni. Fungsi utama Chaos Crystal sebenarnya bukan untuk menambah mana. Itu digunakan untuk memperkuat kekuatan hukum. Ambil contoh hukum percepatan waktu. Hukum percepatan waktu yang paling dasar hanya dapat menggandakan laju aliran waktu. Hukum percepatan waktu dari kelas tertinggi dapat meningkatkan kecepatan aliran waktu 10 kali lipat. Atas dasar ini, jika Anda ingin terus meningkatkan kekuatan hukum, Anda harus menggunakan kristal Chaos untuk memperkuat kekuatan hukum. Contoh lainnya adalah nenek moyang iblis. Bakat nenek moyang iblis adalah hukum jalan besar kekacauan dan api langit. Suhu awalnya adalah 3000 derajat, yang dapat digambarkan sebagai gunung yang terbakar dan laut yang mendidih. Atas dasar ini, jika ingin terus meningkatkan temperatur Chaos Skyfire, Anda perlu menggunakan Chaos Secret Crystal untuk memperkuatnya. Perlu disebutkan bahwa, kristal suci yang kacau tidak dapat memperkuat hukum surga, tetapi hanya dapat memperkuat hukum jalan raya. Jika Law of Heaven bertemu dengan Chaos Sein Crystal, itu akan langsung membusuk dan dimusnahkan, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Jika Zhu Hengyu memiliki Chaos Sein Crystal sekarang, dia bisa langsung memperkuat kekuatan Shen Luo dan kekuatan Purgatory. Setiap kristal suci Chaos dapat meningkatkan kekuatan-kekuatan Sun Luo dan kekuatan api penyucian dalam persentase tertentu. Apalagi yang paling gila adalah, peningkatan ini tidak ada habisnya. Namun, kristal suci yang kacau ini tidak mudah didapat. Semakin kuat Chaos Fierce Beast, semakin mudah untuk mengembun. Semakin lemah Chaos Fierce Beast, semakin sulit untuk mengembun. Setelah mengetahui informasi ini, Zhu Hengyu menoleh untuk melihat leluhur iblis langit dan iblis bumi. Melihat mereka berdua dengan penuh semangat, Zhu Hengyu berkata, ngomong-ngomong, kamu telah berada di sini selama bertahun-tahun, kamu seharusnya mendapatkan banyak kristal yang kacau, kan? Melihat mata Zhu Hengyu bersinar terang, leluhur iblis langit mengangkat bahunya dan berkata, saya memang mendapatkan banyak dan total takut puluhan miliar. Mendengar perkataan nenek moyang iblis, Zhu Hengyu tiba-tiba tersentak. Puluhan miliar, ini adalah aset yang sangat besar. Sangat disayangkan bahwa ketika Zhu Hengyu ingin meminta 2 yuan untuk mencicipinya. Nenek moyang kejahatan bumi berkata, namun, kristal suci Chaos yang diperoleh telah digunakan oleh kita berdua. Kalau tidak, bagaimana bisa pesona bumi saya dan api langit yang kacau dari leluhur iblis langit memiliki kekuatan yang begitu besar? Ini, nenek moyang iblis dan nenek moyang bumi jahat hanyalah klon dari nenek moyang iblis dan dewa bumi.
Sebagai klon, meski bakat dan bakatnya tinggi, nyatanya keduanya hanya satu. Di dalam tubuh mereka, hanya ada satu hukum Dao, yaitu Chaos Skyfire dan kekuatan bumi. Jika tidak menghabiskan ratusan juta kristal yang kacau, api langit yang kacau dari nenek moyang iblis tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Penghalang bumi dari nenek moyang iblis tidak bisa sekuat itu. Dapat dikatakan bahwa hal-hal seperti Chaos Saint Crystal seperti emas di dunia biasa. Tidak peduli seberapa banyak, itu tidak terlalu banyak, tidak cukup. Memandang nenek moyang iblis, nenek moyang bumi jahat. Pada akhirnya, Zhu Hengyu mengarahkan pandangannya pada Yinlinger, leluhur dari Netherworld. Melihat Yinlinger dengan senyum masam, Zhu Hengyu tahu bahwa dengan dia bahkan tidak ingin mendapatkan kristal Chaos. Setelah leluhur Nether bergabung dengan kapal perang keluhan, kekuatan terbesarnya sebenarnya bukanlah dia. Kekuatan Dewa Nether Ancestor sebenarnya rata-rata. Paling-paling, itu bisa sedikit melemahkan pertahanan musuh, dan meningkatkan serangan rekan satu tim yang menyamar. Kengerian Nether Ancestor terletak pada panggilan tulangnya. Setelah menggabungkan Grudge Warship, Bone Summon telah dipromosikan menjadi Nether Summon. Hanya dengan mengumpulkan Nether Master dalam jumlah yang cukup, kekuatan Nether Ancestor benar-benar dapat dimainkan. Jelas sekali, ini adalah proses yang sangat panjang. Anda tahu, Nether Ancestor bisa memanggil hingga 300 miliar Nether Warriors. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apalagi yang paling dibesar-besarkan adalah, kalaupun ada keuntungan di masa depan akan ada 3 orang di sini, menunggu untuk dibagikan. Apakah itu nenek moyang para dewa, leluhur bumi jahat, atau leluhur hantu? Mereka membutuhkan banyak kristal suci yang kacau untuk memperkuat jalan mereka. Dengan pemikiran ini, Zhu Hengyu membuat keputusan diam-diam. Bagaimanapun, dia tidak bisa terus tinggal. Ada 3 leluhur, Zhu Hengyu tinggal pada dasarnya tidak berarti. Badan Hukum Domba Iblis telah menyematkan 2 kekuatan pamungkas ke dalam arai 10.000 iblis. Setelah cocok dengan formasi 10.000 iblis, Badan Hukum Domba Iblis tidak dapat menyerang. Sekarang, Badan Hukum Domba Iblis hanya bisa duduk di inti arai 10.000 iblis dan mempertahankan pengoperasian arai. Selain itu, kekuatan Sun Luo dan kekuatan Purgatory diberkati pada 3.000 avatar dari 3 leluhur besar dan leluhur hantu. Selain itu, Badan Hukum Domba Iblis hanya dapat menggunakan arai 10.000 iblis untuk menyerap sumber dari 5 elemen untuk budidaya cepat. Di lautan kekacauan ini, 3.000 urat mendalam dari arai 10.000 iblis mengekstrak energi dan menguraikannya menjadi kekuatan sumber 5 elemen. Badan Hukum Domba Iblis tidak perlu khawatir tentang kekurangan energi. Apalagi, ada hukum percepatan waktu 10 kali lipat. Kecepatan budidaya Badan Hukum Domba Sihir akan meningkat 10 kali lipat. Karena itu, apakah Zhu Hengyu tetap atau tidak sebenarnya tidak ada artinya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, mengapa dia harus tinggal? Dengan pemikiran ini, Zhu Hengyu secara terus terang menjelaskan situasinya kepada ketiga leluhur. Tentu saja, ketiga leluhur tidak akan menghentikan pemikiran Zhu Hengyu. Tubuh Hukum Domba Iblis terkuat Zhu Hengyu telah diintegrasikan ke dalam arai 10.000 setan. Tidak ada bedanya jika ada dia tanpa dia. Adapun tubuh pertempuran giok spiritual Zhu Hengyu dan tubuh Hukum Suantian. Tubuh pertempuran giok roh masih hanya suci tingkat menengah, dan kekuatannya terlalu rendah, sulit untuk memainkan peran praktis. Badan Hukum Suantian masih terjebak di puncak tubuh Saint Cahaya Putih, dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki Laut Chaos. Adapun tubuh Dharma Emas, sekarang telah hilang seluruhnya, jadi secara alami tidak perlu mempertimbangkannya. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak perlu tinggal di sini sama sekali. Sejujurnya, dengan kekuatan spirit Jade Battle Body Intermediate Sovereign, itu sebenarnya setara dengan 3.000 klon dari Nether Ancestor. Terus tinggal di sini, Zhu Hengyu hanyalah bidak. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu mentransfer jiwa ke tubuh pertempuran giok roh. Sebelum pergi, Zhu Hengyu menjelaskan ketiga leluhur tersebut. Di lain waktu, mereka dapat dengan bebas berlayar di Laut Chaos. Selain berburu binatang buas, jika Anda menemukan sumber kekacauan, ingatlah untuk mengumpulkannya. Saya mendengar bahwa Zhu Hengyu membutuhkan sumber kekacauan. Nenek moyang iblis tidak mengatakan apa-apa. Dengan lambaian tangannya yang besar, celah besar tiba-tiba terbuka di tubuh Gunung Wanmo. Menghadapi celah yang sangat besar, leluhur iblis langit berkata, sumber kekacauan, kami telah mengumpulkan banyak, jika Anda membutuhkannya, ambil saja semuanya. Apa? Melihat sumber kekacauan yang menumpuk seperti gunung di celah retak, mata Zhu Hengyu tiba-tiba membelalak. Meskipun Gunung 10.000 Iblis telah melayang di area luar Laut Chaos dalam beberapa tahun terakhir, posisi Gunung 10.000 Iblis bukan di Laut Dangkal tetapi jelajah di Laut Tengah. Oleh karena itu, sumber kekacauan yang menumpuk seperti pegunungan di dalam retakan pada dasarnya adalah yang berada di atas peringkat 3 dan di bawahnya. Sekilas, setidaknya ada puluhan ribu. Dengan bersemangat, Zhu Hengyu menyingkirkan semua sumber kekacauan. Bagi ketiga leluhur, sumber kekacauan ini tidak ada gunanya. Saya menemukannya sesekali sebelumnya, jadi saya menyimpannya. Bagaimanapun, sumber kekacauan ini, bagaimanapun, adalah harta yang dibutuhkan semua orang suci.
Setelah menyingkirkan sumber kekacauan, Zhu Hengyu tidak terus tinggal. Waktu sangatlah berharga. Selanjutnya, dia harus memulai perjalanannya secepat mungkin. Pada saat berikutnya, Zhu Hengyu meluncurkan arai 10.000 setan dan kembali ke saluran yang kacau lagi. Setelah badai yang kacau, Zhu Hengyu segera kembali ke medan perang yang runtuh. Selanjutnya, Zhu Hengyu kembali ke tubuh Suantian Dharma dan menyerahkan semua sumber kekacauan ke tubuh Suantian Dharma. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Badan Hukum Suantian berturut-turut memasukkan sumber kekacauan ke dalam pusaran kekacauan. Setelah menyerap sumber kekacauan, pusaran kekacauan menjadi semakin padat. Akhirnya, setelah menghabiskan 80% dari sumber kekacauan, pusaran kekacauan akhirnya dipromosikan menjadi sumber kekacauan di peringkat 9. Sumber kekacauan peringkat ke-9 dapat menyerap 1 triliun energi kekacauan setiap hari dan menambahnya ke dunia misterius. Dengan pusaran kacau dipromosikan ke peringkat 9. Momen selanjutnya, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di dunia misterius. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, pusaran besar yang kacau balau perlahan mengembun di tengah. Pusaran semula sangat kacau, panjang dan lebarnya 3.000 km, berangsur-angsur terkondensasi menjadi arus udara kacau yang berputar dengan keras seperti tornado. Seiring berjalannya waktu, pusaran yang kacau itu semakin panjang dan tipis. Ledakan, akhirnya, terdengar suara gemuruh. Pusaran yang kacau sebenarnya dipadatkan menjadi keberadaan seperti tentakel hitam. Bukankah ini pembuluh darah yang dalam? 10.000 gunung iblis dibentuk dengan mengkondensasi 3.000 pembuluh darah yang dalam di langit dan bumi ini. Tapi sekarang, di dalam badan hukum Suantian, pembuluh darah yang dalam juga mengental. Saat Zhu Hengyu berseru, rengekan keras naik ke langit. Melihat sekitar, pusaran baru yang kacau balau terkondensasi dari ketiadaan. Kabut hitam kelabu dengan cepat menyebar ke segala arah. Segera, pusaran kacau lainnya muncul di dunia Suantian. Hanya, pusaran yang kacau ini relatif berwarna terang dan konsentrasinya rendah. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu berpikir sedikit. Kemudian dua sumber kekacauan yang tersisa semua dilemparkan ke pusaran kekacauan. Ketika pusaran kekacauan memperbaiki sumber terakhir dari kekacauan, peringkat sumber kekacauan naik ke peringkat 6. Setiap hari, 1 miliar unit energi kristal chaos dapat dikondensasi. Melihat pusaran kacau yang luar biasa dalam kekaguman, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas untuk waktu yang lama. Tapi segera Zhu Hengyu tertarik oleh urat nadi yang dalam itu. Selanjutnya, Zhu Hengyu akan mendorong tubuh pertempuran Ling Jade dan memasuki lautan kekacauan untuk dijelajahi. Untuk memasuki Laut Chaos, Anda harus memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal ini dibentuk dengan mengkondensasi vena yang dalam sebagai pusatnya. Fungsi vena yang dalam adalah untuk mengekstraksi energi dari lautan kekacauan dan menguraikannya menjadi sumber 5 elemen untuk digunakan sebagai kekuatan dan energi. Tanpa urat nadi yang dalam, tidak mungkin membangun bangunan apapun di lautan kekacauan. Aku merenung untuk waktu yang lama. Zhu Hengyu akhirnya mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Badan Hukum Suantian secara aktif bekerja sama dengan Zhu Hengyu untuk mengekstraksi pembuluh darah yang mendalam ini dari dunia Suantian. Karena Anda ingin memasuki lautan kekacauan, Anda harus membangun benteng sendiri. Dengan urat yang dalam ini, meskipun tidak cukup untuk membangun kota, namun sudah cukup untuk membangun benteng. Setelah menarik urat yang dalam, Zhu Hengyu memasukkan urat yang dalam ke dalam batu giok. Selanjutnya, Zhu Hengyu memiliki dua hal yang harus dilakukan. Hal pertama adalah menggunakan dua pil ajaib yang tersisa. Promosikan tubuh pertempuran giok roh dari suci menengah ke suci agung. Hal kedua adalah membangun benteng atau benteng dengan urat yang dalam ini sebagai fondasinya. Hanya dengan cara ini Zhu Hengyu dapat memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menjelajah ke lautan kekacauan. Ledakan, 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 raungan kekerasan terus melonjak keluar dari tubuh pertempuran giok roh. Di antara fluktuasi energi kekerasan, ribuan garis emas menyembur keluar dari kekosongan dan menembus ke dalam tubuh-tubuh pertempuran giok roh. Pada saat yang sama, ranah tubuh pertarungan giok roh dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang bisa dirasakan orang biasa. Mencicit, di tengah suara berderak, warna tubuh pertarungan giok roh berubah dari putih susu menjadi warna giok putih yang kaya. Melihatnya dengan ganas, kulit tubuh pertempuran Ling Jade tampaknya dipadatkan dari giok putih lemak daging kambing terbaik. Akhirnya, fluktuasi energi kekerasan secara bertahap menghilang. Zhu Hengyu perlahan membuka mata hitam dan putihnya yang seperti permata. Dia tersenyum bahagia, dan sangat puas dengan keadaannya. Setelah Zhu Hengyu mengonsumsi dua buah iblis wan yang tersisa, berhasil mempromosikan wilayahnya dari penyihir peringkat menengah ke alam suci agung. Hanya satu langkah lagi akan bisa membuktikan Dao dan menjadi orang suci ke-8 di dunia ini. Sangat disayangkan bahwa meskipun Grid Sage jauh dari suci, hanya ada garis di antara mereka, tetapi garis pemisah ini membutuhkan energi ungu yang besar untuk dilintasi. Tanpa keagungan dan semangat ungu, langkah ini tidak akan mungkin tercapai. Surga itu 50, Dayan 49.
Antara langit dan bumi, ada 50 hukum operasi dan perkembangan benda, dan hanya 49 yang dapat diturunkan. Jika Anda ingin membuat salah satu yang lolos, Anda harus mencapai ketinggian jalan. Dan Nahong Mengziki dapat melengkapi yang lolos. Sekarang, tubuh pertarungan Lingyu telah menjadi orang suci yang agung. Kecuali jalan surga, Ibu Pertiwi, 3 leluhur kuno yang sunyi, leluhur setan, dan tubuh Dharma domba setan. Alam suci agung adalah alam tertinggi di dunia ini. Tentu saja, dibandingkan dengan kemampuan hebat alam suci besar veteran itu, tubuh pertempuran Ling Jade hanyalah alam suci yang hebat, hanya pemula yang baru saja memulai. Namun, dalam hal ranah saja, dia tidak lagi lebih rendah dari siapapun. Selain itu, layak untuk disebutkan. Hanya ada 1 dari 9 Ki Ungu Agung di dunia ini. 8 Ki Ungu Hongmeng lainnya telah dialokasikan dan digunakan. Adapun Ki Ungu Kosmik yang tersisa, hanya orang dengan keberuntungan dan kesempatan besar yang bisa mendapatkannya. Zhu Hengyu bertanya pada dirinya sendiri, dia bukanlah tipe orang dengan keberuntungan dan kesempatan besar. Berhasil mempromosikan ranah dari Sage menengah ke Sage Agung. Zhu Hengyu akhirnya bisa bernapas lega. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan Zhu Hengyu adalah membangun benteng kekacauan dengan urat yang dalam sebagai intinya. Benteng Chaos mirip dengan keberadaan Gunung 10.000 Iblis. Hanya dengan urat nadi yang dalam sebagai inti energi barulah sebuah benteng yang bisa bertahan di lautan kekacauan bisa dibangun. Karena hanya ada 1 vena yang dalam. Mustahil bagi Zhu Hengyu untuk membangun benteng, kota, atau dojo super seperti Gunung Wanmo. Namun, jika hanya untuk membangun benteng, masalahnya tidak besar. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu pergi dan meninggalkan dunia Suantian. Selanjutnya, Zhu Hengyu bergegas ke kota bawah tanah untuk pertama kalinya. Untuk membangun benteng kekacauan, dibutuhkan sejumlah besar perangkat keras. Dan jika ingin mendapatkan cukup hardware, kamu harus kembali ke Dungeon dan memasuki kota kuno Purgatory. 3 hari kemudian, Zhu Hengyu kembali ke kota kuno api penyucian dan memasuki ruang penyimpanan bawah tanah. Melihat sekeliling, area di area penyimpanan bawah tanah yang telah dikosongkan sekarang ditumpuk dengan pegunungan logam. Gunung-gunung logam ini semuanya ditambang dan dilebur oleh pengrajin Chuanshan selama periode waktu yang lalu. Hingga saat ini, 36 juta pengrajin elit dari suku Chuanshan dan 72 tim penambang menambang semua jenis biji siang dan malam. Sayangnya, jika Anda ingin memperbaiki benteng Chaos, Anda membutuhkan bahan teratas. Logam 5 elemen biasa ini tidak dapat digunakan untuk membangun benteng Chaos. Untungnya, ada cukup bahan logam dalam warisan yang ditinggalkan oleh leluhur iblis. Walaupun kelangkaan material metal ini tidak sebanding dengan Chaos Fine Gold dan Chaos Spirit Jade. Namun yang harus kalian ketahui adalah Chaos Adamantite sebenarnya tidak cocok untuk membangun Chaos Fortress. Logam tidak pernah menjadi bahan terbaik untuk konstruksi. Ada 3 jenis bahan yang paling cocok untuk konstruksi bangunan yaitu tanah, kayu, dan batu. Di antaranya, tanah bisa digunakan untuk membangun rumah dari tanah. Atau bakar tanah menjadi batu bata dan ubin untuk membangun rumah. Namun, baik tanah maupun batu bata hanya cocok untuk konstruksi gedung bertingkat rendah. Apalagi kekuatan bangunannya masih sangat rendah. Adapun kayu, rumah yang terbuat dari kayu memang indah, tetapi kayu mudah terkikis oleh angin, embun beku, hujan dan salju. Rawan retak, busuk, dan bahkan serangga. Apalagi, kekuatan rumah kayu bahkan tidak sekuat bangunan lumpur dan bata. Yang paling cocok untuk membangun gedung adalah batu. Anda bisa menggunakan batu secara langsung untuk membangun kastil. Bahkan dimungkinkan untuk membakar batu menjadi semen dan menuangkannya ke beton bertulang bersama dengan baja. Kekuatan dan kekerasannya dilebih-lebihkan. Tidak hanya dunia biasa, dunia spiritual sebenarnya sama. Bukan tanah dan kayu yang benar-benar cocok untuk membangun benteng Chaos, tapi batu. Tentunya batu di sini bukanlah bluestone atau batu biasa seperti granit. Batu di sini mengacu pada batu warna-warni. Batu warna-warni adalah batu 5 elemen bawaan yang tersebar ketika dunia terbuka. Jumlahnya sangat jarang. Setiap batu warna-warni tidak ternilai harganya. Benteng Chaos yang terbuat dari batu warna-warni adalah yang terkuat. Zhu Hengyu tidak tahu di mana menemukan batu berwarna-warni itu. Tapi untungnya, leluhur iblis dan dewa ibu pertiwi, dalam pertempuran kehancuran, meninggalkan gunung batu berwarna-warni untuk Zhu Hengyu. Batu warna-warni ini awalnya digunakan oleh leluhur iblis dan dewa ibu pertiwi untuk membangun gunung 10.000 iblis. Namun, 10.000 gunung iblis dibentuk oleh kondensasi dari 3.000 vena yang dalam, dan ukurannya sangat besar. Leluhur iblis dan ibu pertiwi tidak dapat menemukan begitu banyak batu berwarna-warni. Dalam keputusasaan, leluhur iblis dan ibu pertiwi harus meninggalkan batu berwarna-warni. Secara langsung menggunakan 3.000 vena yang dalam untuk mengembun ke dalam tubuh utama Gunung Wanmo. Sedangkan untuk batu warna-warni yang dikumpulkan, Zhu Hengyu lebih murah. Meski jumlah batu berwarna yang dikumpulkan terlalu sedikit, sudah pasti cukup untuk membangun benteng kekacauan. Mengebut sepanjang jalan, Zhu Hengyu dengan cepat menemukan tumpukan batu warna-warni yang memancarkan cahaya warna-warni.
Kebanyakan orang ingin datang. Yang disebut batu warna-warni harus memiliki 5 warna. Padahal, batu warna-warni itu berwarna hitam. Lebih tepatnya, ini adalah permata hitam dengan cahaya warna-warni. Jika Anda mengabaikan cahaya warna-warni, itu tidak berbeda dengan batu bara. Namun, saat Anda benar-benar melihat batu warna-warni, tidak ada yang bisa mengabaikan cahaya warna-warni. Zhu Hengyu menyingkirkan tumpukan batu berwarna-warni. Diperkirakan, batu warna-warni ini ada sekitar 30 juta keping. Setiap bagian memiliki ukuran kepalan tangan orang dewasa. Begitu banyak batu warna-warni sudah cukup untuk membangun benteng. Setiap logam yang diperoleh, setelah dibawa ke Sea of Chaos, pasti akan terhanyut oleh arus Chaos, dan akhirnya menghilang. Cobblestones itu beda, Cobblestones tidak akan terkikis aura Chaos, tapi akan terus menyerap aura Chaos untuk memperkuat diri. Oleh karena itu, benteng yang dibangun dengan bebatuan warna-warni ini dapat bertahan secara permanen di lautan kekacauan. Tentu saja, jika terlalu banyak badai yang kacau, bangunan batu yang berwarna-warni bisa runtuh. Dengan batu berwarna-warni, Zhu Hengyu bergegas ke lantai 18 tungku api penyucian. Setelah mengeluarkan semua batu berwarna-warni dan memanggil api-api penyucian yang sebenarnya, Zhu Hengyu bekerja keras untuk memurnikannya. Waktu berjalan dari hari ke hari. Pemurnian batu warna-warni sangat sulit. Bahkan api penyucian yang sebenarnya tidak semudah itu, Anda dapat dengan mudah memurnikan batu warna-warni. Jika tidak, jika perang Ling Jade diwujudkan dalam alam suci agung, itu bahkan tidak bisa disempurnakan sama sekali. Waktu sedang terburu-buru. Dalam sekejap mata, lebih dari 300 hari, hampir setahun berlalu. Lebih dari 30 juta batu warna-warni akhirnya dimurnikan sepenuhnya dan diubah menjadi genangan cairan yang memancarkan cahaya warna-warni. Zhu Hengyu akhirnya menghela nafas lega. Sambil menyelidiki dengan tangan kanannya, Zhu Hengyu mengorbankan pembuluh darah yang dalam dari dunia misterius. Di bawah kendali Zhu Hengyu, pembuluh darah yang dalam, seperti naga, masuk ke dalam cairan batu berwarna-warni dan menghilang. Saat berikutnya, saat pembuluh darah yang dalam mengebor, genangan cairan yang memancarkan cahaya warna-warni dan cemerlang mulai melambai dengan keras. Di antara turbulensi yang hebat, sebuah bangunan hitam dan merah dengan diameter 3 km menjulang dari tanah. 3 jam setelah injeksi vena yang dalam, benteng megah 3 km dalam arah vertikal dan horizontal penuh warna hitam dan merah, muncul di depan Zhu Hengyu. Benteng ini hanya memiliki satu lantai dan berbentuk persegi. Tingginya sekitar 100 meter. Setiap sudut benteng memiliki menara. Di bagian atas benteng ada tembok tebal. Dikelilingi oleh 4 tembok kota, seluas 3 km persegi. Tentu saja benteng ini hanyalah cangkang untuk saat ini. Di atas benteng, tidak ada rune dan formasi yang digambarkan. Namun, meski begitu, benteng ini cukup untuk memasuki lautan kekacauan dan bertahan lama. Sebagai benteng kekacauan, ada 2 hal yang terpenting. Poin pertama adalah material benteng tersebut harus mampu menahan erosi udara yang kacau di lautan Chaos. Poin kedua adalah bahwa harus ada sumber tenaga untuk menyediakan aliran energi yang stabil. Nah, benteng yang terbuat dari batu warna-warni ini sudah memiliki 2 titik tersebut. Sedangkan untuk pemurnian selanjutnya membutuhkan proses yang sangat lama. Zhu Hengyu sendiri mungkin tidak akan bisa menyempurnakannya tanpa ribuan tahun. Untungnya, Zhu Hengyu sekarang lebih dari 1 orang. Saat dia menjelajah dengan tangan kanannya, Zhu Hengyu meletakkan benteng 3 km yang kacau itu ke dalam ruang dimensional. Setelah ranah ditingkatkan menjadi alam suci agung, kekuatan dimensi telah menjadi kemampuan dasar. Tanpa senjata ajaib atau senjata ajaib, Anda dapat membuka dunia kecil di dalam tubuh Anda. Karena itu, meskipun benteng Chaos ini memiliki panjang dan lebar 3 km, itu masih dapat dengan mudah dipasang untuk Sage Agung. Setelah menyingkirkan benteng Chaos, Zhu Hengyu kembali ke dunia misterius melalui saluran jiwa. Dengan gelombang besar, Zhu Hengyu melemparkan benteng Chaos ke tanah dunia Suantian. Di lain waktu, pemurnian benteng berikutnya akan diserahkan kepada Badan Hukum Suantian dan prajurit yang runtuh. Di bawah pengaturan Badan Hukum Suantian, 30.000 prajurit yang runtuh bertanggung jawab untuk menggambarkan rune dan formasi di benteng Chaos. Untuk membangun dan memurnikan benteng kekacauan, tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan yang dibutuhkan sangatlah menakutkan. Bahkan jika 30.000 jenderal yang tumbang bergegas bekerja siang dan malam, itu akan memakan waktu lama. Untuk menjadi konservatif, dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Alasan kenapa butuh waktu lama sebenarnya adalah sebuah kebutuhan. Benteng Chaos ini terlalu besar. 3 km secara vertikal dan horizontal, setinggi 100 meter. Ada ribuan triliun rune yang perlu diukir. Adapun susunan seperti rambut, itu berlapis di atas satu sama lain, total 3.000 lapisan. Ini mungkin tidak akan selesai dalam 10 tahun. Menghadapi ini, Zhu Hengyu secara alami akan menunggunya. Manfaatkan waktu ketika Panglima Perang runtuh untuk memurnikan benteng kekacauan. Zhu Hengyu mendorong tubuh pertempuran giok roh dan memasuki pusaran kekacauan.
Di dalam pusaran yang kacau itu, masih ada sekelompok besar kekuatan perampok petir, menunggu untuk diserap. Melihat naga petir yang berkelok-kelok di pusaran yang kacau, Zhu Hengyu tidak bisa menahan cemberut. Meskipun, selama ribuan tahun terakhir, Badan Hukum Domba Sihir telah menyerap sejumlah besar kekuatan perampok guntur. Namun, naga petir ini, tidak hanya tidak menjadi lebih kecil, tetapi menjadi lebih kuat. Naga guntur ini adalah dermaga ekor perampok petir paling suci. Guntur kesengsaraan adalah penguasa guntur kesengsaraan surgawi, dan mengendalikan 3000 guntur kesengsaraan. Saat itu, Jielei robek dari dermaga saat bertarung melawan tubuh naga hitam yang kacau dari Demon Ancestor. Meski itu hanya sebuah docking. Tapi nyatanya, tubuh pertarungan naga hitam yang kacau telah merobek seluruh perampokan spiritual. Sejak saat itu, Jielei tidak lagi lengkap. Hanya ada 2999 dari 3000 guntur kesusahan. Yang hilang adalah guntur roh. Guntur roh, berspesialisasi dalam kekuatan mental target, dan memiliki 10 kali kekuatan penghancur bagi makhluk roh. Melihat sekitar, di dunia langit yang mendalam, kekuatan guntur di pusaran yang kacau tidak berkurang, tetapi telah meningkat. Awalnya, perampokan spiritual ini panjangnya hanya lebih dari 3000 meter. Tapi sekarang, naga petir yang ditransformasikan oleh guntur spiritual ini sudah memiliki panjang 30.000 meter. Jelas, di dalam pusaran yang kacau ini, guntur perampokan spiritual ini, yang menyerap kekuatan sumber dari 5 elemen, telah mencapai peningkatan dan pertumbuhan yang substansial. Meskipun tubuh domba ajaib telah menyerap kekuatan petir, secara umum kecepatan tubuh domba ajaib tidak secepat kecepatan pertumbuhan naga petir. Sekarang, kekuatan perampokan guntur di tubuh domba ajaib sebenarnya masih di puncak tubuh cahaya putih, dan bahkan kekuatan pendeta suci dasar belum mencapai. Dan alam naga petir ini sendiri adalah alam suci agung. Hanya energi ungu suci yang dapat langsung disempurnakan menjadi alam paling suci Dadao Tribulation Thunder. Menggunakan kekuatan guntur dari puncak tubuh cahaya putih, untuk menyerang klon leluhur hantu dari petapa tingkat tinggi, dan dengan kekuatan penghancur tirani, benar-benar tidak ada cara untuk meminta lebih. Itu diubah menjadi mantra lain, dan bahkan tidak bisa menggaruknya. Guntur petir spiritual ini adalah salah satu dari 10 guntur-guntur di antara 3000 guntur-guntur. 10 guntur ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Setiap guntur perampokan memiliki sesuatu yang istimewa. 10 guntur besar ditujukan pada 3 jiwa dan 7 jiwa makhluk hidup. 3 jiwa tersebut adalah jiwa surgawi, jiwa bumi, dan jiwa manusia. 7 roh masing-masing sesuai dengan 1 roh surgawi, roh kebijaksanaan kedua, roh energi ketiga, roh kekuatan keempat, 5 roh pusat, roh keenam esensi, dan 7 roh bahasa Inggris. 10 guntur dan guntur berjalan seiring, masing-masing melukai 3 jiwa dan 7 jiwa. Di antara mereka, guntur perampokan yang robek dari tubuh pertempuran naga hitam yang kacau adalah guntur spiritual yang secara khusus melukai roh. Di antara 10 guntur kesengsaraan besar, guntur kesengsaraan roh dipanggil oleh para biksu mengejutkan. Adapun 10 badai petir, yang merupakan nomor 1 dari 10 guntur teratas. Jika Anda menghadapi monster, Anda pasti akan peringkat pertama. Tetapi ketika dihadapkan dengan jenis makhluk lain, kesengsaraan roh tidak akan menempati peringkat pertama. 10 guntur dapat mengerahkan kekuatan yang berbeda untuk menghadapi makhluk yang berbeda. Selalu ada semacam guntur yang akan menahan 10 kali. Tapi, meskipun ke-10 guntur tampaknya memiliki karakteristik dan kekuatannya sendiri. Namun, untuk benar-benar mengatakan kepraktisan, dan kekuatan pertarungan yang sebenarnya. Tanpa mempertimbangkan pengekangan, mengejutkan, tidak diragukan lagi menduduki peringkat pertama. Kepala dari 10 kesengsaraan besar guntur pasti mengejutkan. Terus terang, kejutan adalah semangatnya. Roh dipadatkan oleh jiwa. Yang disebut kekuatan spiritual adalah jembatan antara jiwa dan dunia luar. Baik itu untuk mengendalikan tubuh fisik atau untuk menggerakkan energi langit dan bumi, semuanya dilakukan melalui kekuatan mental. Kekuatan spiritual adalah tangan dan kaki jiwa. Untuk para beku, khususnya Bhagava, dikuasai oleh tubuh fisik sebenarnya tidak buruk. Bagaimanapun, Tuhan tidak mengandalkan daging untuk berperang. Bahkan jika anggota tubuh Tuhan dipotong, itu tidak berguna. Saat jiwa digerakkan, ia dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meledakkan kekuatan destruktif. Sederhananya, 10 kesusahan besar bergemuruh, dan 9 kesusahan besar lainnya bergemuruh, masing-masing melukai 9 dari 3 jiwa dan 7 jiwa. Mereka mungkin bisa membekukan tubuh pertarungan sehingga lawan tidak bisa bergerak dan menghindar. Atau, dipenjara dengan mana, sehingga tidak mungkin menggunakan keterampilan dan mantra tempur. Atau tubuh lumpuh, membuatnya menjadi kondisi tubuh yang tetap. Atau, secara keseluruhan, tidak peduli bagaimana Anda mengendalikannya, itu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Selama roh primordial tidak disegel, dia bisa melancarkan serangan penghancuran dalam satu pikiran. Tapi semangat yang mengejutkan dalam 10 kesengsaraan besar guntur sama sekali berbeda. Saat dikejutkan, daya kejut akan mengalami kerusakan parah dan memasuki kondisi kehampaan. Yang disebut keadaan ketiadaan bukanlah apa-apa.
Dalam keadaan ini, biksu itu tidak hanya bisa bergerak tetapi juga tidak bisa menyerang. Tidak dapat mengaktifkan keterampilan tempur, tidak dapat mengaktifkan mantra, dan bahkan tidak memiliki pikiran. Sederhananya, otak kosong dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan pertahanan sama sekali tidak mungkin. Kontrol, itu benar, karena Tuhan, mengejutkan Tuhan bisa mencapai keadaan terkendali. Yang disebut kendali pamungkas adalah kendali pamungkas. Di bawah keadaan kendali ekstrim, pihak lain tidak akan dapat melakukan apapun dalam sekejap dan akan dibantai. Justru karena inilah guntur kesengsaraan roh ini didorong ke takhta guntur kesengsaraan pertama oleh orang bijak. Tentu saja, satu hal harus dijelaskan di sini. Tahta guntur kesengsaraan pertama sebenarnya sedikit keliru. Faktanya, hanya Holy Lord yang begitu takut untuk menakuti Tuhan. Setelah berganti menjadi biksu di bawah tubuh bercahaya putih, mereka tidak terlalu takut untuk menakuti para dewa. Meskipun efek kontrol kejutan adalah yang terkuat, waktu kontrolnya juga paling singkat. Oleh karena itu, di bawah ekaristi cahaya putih, guntur kesengsaraan roh adalah salah satu dengan efek kontrol terburuk di antara 9 kesengsaraan guntur. Tetapi begitu Anda tiba di alam yang mulia, semuanya benar-benar berbeda. 9 guntur perampokan lainnya telah melemahkan kontrol yang tersisa hingga ekstrim. Lagi pula, di mana perlawanan Dharmakaya terhadap hukum. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat ketahanan hukumnya. Bahkan perampokan tidak terkecuali. Semangat guntur sama sekali berbeda. Perampokan roh secara khusus melukai jiwa. Saat dikejutkan, kekuatan kejut akan langsung menghilang. Terutama, ketika roh yang mengejutkan disempurnakan menjadi jalan guntur. Saat itu, tidak akan ada resistensi aturan. Bahkan yang paling suci sekalipun, harus dibatasi oleh jalan besar. Hanya orang bijak dari jalan yang dapat melampaui jalan tersebut dan mengembangkan resistensi terhadap hukum jalan tersebut. Sebelumnya, tidak ada yang bisa menghentikan hukum jalan raya. Semua seutuhnya. Untuk alam yang mulia, dewa yang mengejutkan menempati urutan pertama di antara 10 guntur kesengsaraan besar. Statusnya tidak tergoyahkan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.